Di video kali ini kita ingin bahas PT Surge Wi-Fi. Apakah ini saham narasi atau saham fundamental? Apa yang membedakan saham yang cuma narasi sama yang benar-benar ada fundamental? Jawabannya cuma satu, eksekusinya. Story-nya sekarang kan dia bakal jualan internet murah, target marketnya makan banyak. Kenapa si Wi-Fi bisa sampai ngejual internet di 100.000 dan masih untung 50%? Laporan keuangannya kan belum clear, Sam. Ini lagi perusahaan fase ekspansi segala macam. Profitnya juga masih nggak jelas. Orang banyak yang belum mudeng, Sam. Apa sih ini bedanya FTTH, FWA? Kayaknya FWA ini masih asing banget di Indonesia. Apakah bakal works? Value investing zaman sekarang itu bukan hanya fokus soal laporan keuangan aja, tapi harus bisa ngelihat kinerja perusahaan masa depannya itu seperti apa. Makanya di awal tahun 2026, Sing adain value investing program, di mana di program ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami new era of value investing yang nggak hanya fokus kepada laporan keuangan masa lalu, tapi gimana kita bisa melihat ya dan memprediksi kinerja perusahaan ke depannya. Program ini terdiri dari 5 pertemuan, di mana 4 pertemuan pertama akan diadakan secara live melalui online, dan pertemuan terakhir akan diadakan secara onsite khusus untuk 50 orang peserta pertama saja. Ditambah selama program ini berjalan, kalian juga bakal dapetin akses ke website kami yang berisi thinkcase, tentunya juga beberapa referensi ide investasi yang menurut kami menarik untuk dianalisa di tahun 2026 ini. Di kondisi indeks yang udah all time high, kalau kalian masih mau investasi dengan strategi yang jelas, tidur dengan nyenyak, dan tentunya punya conviction yang sangat kuat, inilah saatnya untuk join program kami. Yuk, daftar sekarang, klik link di bio, let's think, then we'll earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Halo. Di video kali ini kita ingin bahas PT Surge Wi-Fi. Apakah ini saham narasi atau saham fundamental? Oke. Tonton sampai habis kalau mau tahu jawabannya. Oke, mungkin konteksnya Sam ya. Banyak orang nanya, Ting kok sekarang bahas saham narasi ya? Kemarin sempat post Instagram story, dia lihat Ting ada buat Thinkcase Wi-Fi katanya. Oke. Bukan ini saham narasi. Lo kan barusan kelar review kita tadi kan? Iya benar. Gimana coba? Apakah Wi-Fi ini saham narasi atau fundamental? Oke, sebenarnya ini kita harus klarifikasi dulu definisi narasi itu apa ya. Kalau kita ngomongin perusahaan yang ekspansi, itu semua juga narasi, Jo. Cerita gitu ya? Cerita, itu semua cerita. Tapi apa yang membedakan saham yang cuma narasi sama yang benar-benar ada fundamental? Jawabannya cuma satu, eksekusinya. Kejadian atau enggak? Kejadian atau enggak, cash flow-nya gimana? Oke. Akhirnya bisa untung apa enggak? Itu aja. Jadi kalau kita ngomongin Wi-Fi, nggak bisa kita pungkiri memang cerita atau narasinya kan luar biasa banget nih. Betul. Diiming-imingin bakal jualan internet murah, mau akuisisi pelanggan banyak segala macem. Pertanyaannya kan eksekusinya gimana? Ya. Kenapa Ting bisa sampai buat Thinkcase? Padahal biasanya kan mungkin yang orang di luar sana taunya Ting cuma bahasnya saham-saham yang fundamentalnya bagus. Ya, mungkin gue jawab aja, kenyataan enggak. Kita cover banyak kok saham-saham small caps. Even Wismilak dulu kita bahas juga perusahaan masih perusahaan kecil banget. Iya. Mungkin market cap berapa? 1T, 2T mungkin. Iya, itu at that time itu ada narasinya, ada. Ya, dia kan baru ngerilis produk baru yang sebenarnya tingkat kesuksesannya juga masih kita tanda tanya. Iya. Tapi pelan-pelan terbukti kan, Jo, bahwa waktu Wismilak dulu launching produk baru, ternyata sukses, keserap pasar, omset naik, laba naik, Harga sahamnya sama mengikuti ya. juga. Itu yang kita fokus. Jadi baik lagi ke Wi-Fi. Story-nya sekarang kan dia bakal jualan internet murah, target marketnya makan banyak. Ya, gimana cara lu bisa mastiin ini bukan sebatas narasi? Emang make sense gak sih cerita-cerita mengenai prospek Wi-Fi ini? Oke, nah yang mungkin menjadi enak buat teman-teman sekarang, dan ini bisa jadi PR juga, teman-teman bisa ikuti perkembangannya, Jo. Oke. Jadi kalau gue bilang, dibanding kita debat kusir, mendingan lihat buktinya aja. Kalau kita kan actually udah sempat bahas Wi-Fi ya gitu, kita udah tahu dari 2000 berapa ya waktu itu ya? 2025 awal. 5 awal, 2024 akhir lah. Akhir 5 awal, betul. Tapi at that time perkembangannya beda sama sekarang. Gue bocorin tipis ya. Intinya coba lihat perkembangan rumah-rumah yang mereka jangkau. Itu dulu aja, Jo. Oke. Ya, karena kan targetnya tadi besar ya. Ada yang 3 juta rumah, 5 juta rumah, ada yang mau 10, ada yang 40. Nah, lihat aja dulu perkembangannya gimana. Dulu mereka bisa menjangkau berapa. Di tahun ini itu ada peningkatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, Jo. Ya. Ya, tapi persiapannya mereka juga udah lebih lama dibanding itu. Tapi teman-teman lihat aja dari bulan ke bulan, ya, atau mungkin nggak usah bulan ke bulan kali ya, per 3 bulan lah. Lihat aja berapa banyak home connect istilahnya. Artinya rumah yang udah dijangkau dengan kabel internetnya mereka. Dan itu very surprising, Jo. Itu
perkembangannya ekspansi luar biasa cepat. Dan mungkin sedikit teknis sedikit, intinya Home Pass itu apa? Home Pass itu rumah yang ditawarin, Home Connect itu yang pakai barang atau jasanya dia. Ya, kurang lebih gitu simpelnya. Betul. Dan kalau kita ngomongin WiFi ya Sam ya, dulu kan ini perusahaan media ya, advertising gitu ya. Betul. Pelan-pelan revenue-nya mulai masuk. Tapi mungkin laporan keuangannya kan belum clear Sam. LK-nya belum clear. Ini lagi perusahaan fase ekspansi segala macam. Profitnya juga masih nggak jelas. Ya. Kadang gede, kadang kecil. Kemarin Q3-nya kecil. Ya. Gimana cara kita sebagai investor bisa yakinin bahwa soalnya ini proyeknya untung nih. Soalnya kalau kita lihat kompetitor, rata-rata kan jual internet, mungkin bagi teman-teman yang nonton ya, internet langganan sebulan 300.000, 400.000. Ya. Kok bisa dia nawarin internet cuma 100.000? Emang untung atau nggak? Apa jangan-jangan proyek subsidi pemerintah disuruh nombokin? Ini mungkin teman-teman mikir, yang mikirin saham narasi karena mereka ngeliatnya kayaknya nggak make sense nih. Kok bisa jual murah? Sebenarnya ini udah dibahas di Think Case yang lagi kita buat. Itu dijelasin oleh analis kita si Jao ya. Teman-teman mungkin tahu juga kenapa si WiFi bisa sampai ngejual internet di 100.000 dan masih untung 50%. 50% ya? Ya, kurang lebih ya. Kita ngomong kotor ya. Di saat orang lain itu jual 200.000, mungkin modalnya 100.000. Gitu ya. Jadi ada beberapa banyak faktor yang nge-leads up sampai mereka bisa melakukan hal ini, Jo. Ya. Meskipun data keuangannya tidak sepanjang perusahaan-perusahaan yang gede-gede lain ya, mungkin kayak BCA, UT itu kan lebih panjang, tapi at least kalau teman-teman pelajari di WiFi udah ada bukti-buktinya, meskipun jangka waktu evaluasinya baru singkat, baru setahun kurang lebih gitu. Nah, mungkin saya kasih tahu salah satunya ya. Boleh. Salah satunya dulu aja adalah dari sisi infrastruktur. Ya. Jadi WiFi ini punya infrastruktur di rel kereta, Jo. Ya, jadi mereka bisa kerjasama sama KAI. Orang lain tidak bisa melakukan itu. Jadi yang orang lain lakukan tuh apa? Mereka harus bobok jalan untuk bangun kabel infrastrukturnya, dan bobok jalan tuh mahal. Lebih mahal dari kabelnya itu sendiri. Sedangkan WiFi, dia bisa kerjasama dengan KAI. KAI kan infrastrukturnya udah bagus tuh. Dia bisa nebeng di situ. Lebih aman, lebih murah. Jadi nggak keluar biaya untuk ngegorok jalanannya itu. Itu. Berarti salah satu faktor cost savingnya di situ gitu ya. Betul. Wah, Kita kalau mau jual barang lebih murah kan modal juga lebih murah gitu. I see. Nah, ini berarti salah satu faktor ya yang membuat kenapa dia bisa dapat ibaratnya nyolong start, nyolong modal lebih murah. Betul. Satu aja cukup, jangan banyak. Jangan cukup ya. Ntar di demo member. Tungguin Think Case-nya. Iya. Ini di ThinkView juga, mungkin kalau teman-teman member nonton di ThinkView juga lu udah bahas sama Kosum itu very nice lah, very detail. Kosum sempat share juga ke Singapura untuk scuttlebutt segala macam. Mungkin next question kali ya. Yang gue yakin teman-teman nanya kemarin, Raffi sempat bilang ke gue, "Jo, di story ada yang nanya nih WiFi gitu kan." Oke, modalnya murah segala macam. Basic kayak gitu ya. Ini apa sih, boleh ceritain dikit gak? FTTH, FWA, orang banyak yang belum mudeng Sam. Apa sih ini bedanya FTTH, FWA? Kayaknya FWA ini masih asing banget di Indonesia. Apakah bakal works? Ini barang baru, mungkin dipikir kayak satelit gitu ya. Pikir Starlink gitu ya. Jadi simpel gini teman-teman. Intinya WiFi jualan internet ada dua cara. Satu, kalau teman-teman tahu IndiHome, jadi mereka tarik kabel ke rumah-rumah, itu istilahnya FTTH, Fiber to the Home. Itu yang tadi kita bahas, yang narik pakai kereta api, gorok-gorok bawah tanah, itu FTTH simpelnya. Itu FTTH. Itu yang pertama. Ada yang kedua, which is namanya FWA. Teman-teman mungkin di pertengahan tahun kemarin ya ada dengar lelang 5G. Itu apa sih? Itu teknologi baru kurang lebih yang ujung-ujungnya mau dipakai untuk apa? Untuk jualan internet ke pelanggan. Tapi kali ini nggak pakai kabel, Jo. Tapi pakai gelombang. Wireless. Gitu. Kalau teman-teman tahu Telkomsel Orbit atau Bolt, ya ini mirip seperti itu, tapi ada bedanya. Gue nggak mau tahu teknis, tapi teman-teman kalau bisa kebayang ya modemnya seperti itu, ini bedanya teknologi lebih baru, ditaruh di rumah, bukan yang dibawa-bawa ya, ditaruh aja. Nanti si WiFi dari ada pemancarnya bisa nembak signal gitu. Jadi intinya apa? Intinya dengan teknologi yang wireless, dia bisa connect internet ke rumah-rumah tanpa narik kabel. Tuh. Di mana tentu ini bukan, sebenarnya memang di Indonesia hal yang cukup baru. Tapi kalau kita tarik keluar, ada kok di negara-negara lain. Kita ambil di India, itu ini teknologi yang works di India. Yes. Ya karena konteksnya memang nggak semua daerah itu bisa terjangkau dengan kabel. Betul. Makanya FWA ini diperlukan. Tapi apakah semua negara works pakai FWA? Ya nggak juga. Gantung landscape-nya kan. Betul. Jadi konteksnya tadi kan kita ngomongin mengenai kabel. Di Indonesia kenapa sih untuk ngegelar kabel tuh mahal? Ya simpelnya tadi kita harus bobok jalan, infrastrukturnya memang tidak terlalu rapi seperti itu. Sedangkan, ini saya tidak tahu rapi kalau dibandingin dengan apa. Kan mungkin ada yang aku asal ngomong. Nah coba lihat New York misalnya. Kita lihat sistem sewernya di bawahnya. Itu tuh udah rapi. Ya masing-masing udah ada jatah-jatahnya. Sehingga ketika mau menggelar kabel seperti itu, lebih murah, Jo. Nggak usah
bobok, ini tutup lagi, bobok tutup. Nah, kemarin gue lagi jalan balik di daerah Sunter, itu lagi dibobok jalan. Pemindahan jaringan internet. Oh ya? Iya, itu sekitar 1-2 bulan itu bobok jalan segala macam. Padahal bisa jadi di samping jalan ini bukan cuma dia punya kabel doang, ada lagi provider lain yang berdekatan dan segala macam. Jadi itu creates di Indonesia high investment gitu. Tapi nggak di semua negara. Makanya tadi ketika bisa jualan internet tanpa pakai kabel ke rumah-rumah, ya itu bisa jadi solusi yang nge-solve beberapa problem. Ya, dan di dekat rumah gue juga ada sebenarnya bobok jalan tapi untuk pipa air. Oh, oke. Ini auto konteks, coba ini jadi macet, susah kali. Jadi macet banget, orang 2 jalur jadi 1 jalur kan ganti-gantian. Macet dan kotor jujur aja. Kotor. Karena ada tanahnya kan. Iya, jadi memang intinya untuk ngebobok jalan, aduh itu eksekusinya PR lah, maksudnya memang sangat PR. Makanya untuk negara-negara mungkin yang masih kurang rapi ya infrastrukturnya, bisa jadi FWA ini salah satu opsi. Betul. Nah nanti tinggal kita dalemin ya, tentu kita nggak bahas di sini, tunggu aja Thinkers-nya tayang, kita juga lagi godok unit economics-nya gimana, prospek ke depannya gimana. Betul. Dan dengan kan manajemen sendiri yang ngomong ya, kurang lebih margin bisa sekian. Ya hitung kasar aja, usernya targetnya berapa, kalau marginnya sekian, kira-kira potensi net profitnya berapa, it's very easy lah. Betul. Teman-teman jadi PR. Betul. Dan balik lagi, makanya kita sebagai investor tuh sebenarnya nggak bisa analisa hanya melihat laporan keuangan aja. Betul. Mungkin banyak teman-teman yang udah nontonin Think, tahu Think bedah laporan keuangan detail segala macam, yes, tapi nggak cukup sampai di situ aja. Ya, namanya kita beli bisnis kan beli perusahaan kinerja masa kini dan masa depannya. Ya. Kalau masa kininya bagus, masa depannya jelek, buat apa? Kecuali kita mau akuisisi perusahaannya, kita likuidasi, kita kantongin. Mungkin zaman Warren Buffett zaman dulu. Tapi at the end, ketika kita membeli suatu bisnis sebagai investor minoritas, kita harus tahu prospek ke depannya gimana. Betul. Ya, nggak peduli sektor apapun, mau sektor perbankan, sektor komoditas, kita harus bisa ngeliat ke depannya kira-kira profitnya bisa bertumbuh atau enggak. Bisa sustain atau enggak. Dan inilah yang sebenarnya kita akan ajarin teman-teman kalau penasaran mau analisa lebih dalam, ngelihat prospek masa depan dari perusahaannya, teman-teman bisa klik link di bio. Kita adain program pertama di tahun 2026 adalah Think Value Investing Program, yaitu New Era of Value Investing. Karena teman-teman yang join value investing mungkin banyak mikirnya cuma ngeliat laporan keuangan, beli, tidur cukup. Tapi kenyataannya kalau kita mau one step ahead, bahkan sebelum laporan keuangan muncul, kita udah bisa meraba dulu. Kira-kira kinerjanya bakal bagus atau enggak. Tentu bukan artinya kita invest hanya dengan basis kuartalan. View kita harus tetap long term, tapi minimal kita harus tahu gambaran ke depannya bagus atau jelek. Ya. Kalau kita udah tahu view long term bagus, ditambah 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan performanya bakal luar biasa bagus. Bisa jadi ketika laporan keuangan kuat, cepat diapresiasi harga sahamnya. Kemudian kita nggak tahu ya memang ya harga saham naik atau turun. But ini mungkin teman-teman yang mau jadi next level ya, investor nggak cuma ngeliat laporan keuangan, mau jadi investor yang lebih enterprising kita sebutnya, highly recommend teman-teman klik link di bio. Join Think New Era of Value Investing, karena kuota offline-nya itu kita batasi hanya untuk 50 peserta pertama aja. Pre-order itu kita buka di hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Teman-teman pastiin karena kuota offline-nya itu kita batasin hanya 50 orang pertama aja. Dan anyway, mungkin sedikit cerita ya. Tahun lalu kan kita sempat adain 2 program SM ya. Ada 30 day program, ada 2 day workshop. Kalau teman-teman yang join 30 day program itu pada happy karena dapat akses kurikulum. Yang join 2 day workshop happy karena ketemu minggu lama. Nah, akhirnya kita daripada pusing, kita gabungin aja. Jadi di program ini teman-teman dapat online sessionnya, teman-teman dapat akses ke website-nya sementara dan dapat workshopnya juga. Oh, gabung nih sekarang. Gabung semuanya. Jadi teman-teman pastiin kalau memang terutama teman-teman base di Jakarta itu bakal dapat benefit ya. Bisa datang offline workshopnya. Tapi kalau ada di luar kota pun nggak apa-apa. Workshopnya bakal kita adain hybrid. Sekali lagi, coba teman-teman klik link di bio atau coba free trial kita dulu. And I guarantee you, kalau teman-teman memang mau jadi investor yang lebih enterprising lagi, ini bakal jadi investasi yang sangat-sangat worth it. Thank you teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ya. Harus kita kawal terus perkembangan dari PT Search ini. At the end, ini banyak puzzle yang masih belum terkumpul. Ya kita juga sebagai investor nggak boleh bias. Puzzle-nya semakin kebuka, bisa jadi semakin baik atau semakin tidak baik. Like dan subscribe dan coba tulis di kolom komen kira-kira emiten apa lagi yang mau kita bahas. Thank you and see you next chatting. Bye-bye.